ketika ke luar negeri untuk AFS, itu kembali lagi ke sini, adakah tokoh inspirasinya atau kata-kata dari para sastrawan yang menginspirasi Bapak? Terima kasih. Terima kasih, Nisa. Siapa penulis-penulis yang menginspirasi ketika masa tumbuh berkembang? Saya suka dengan tulisan-tulisan yang klasik. Tulisan klasik itu saya baca. Saya ingat terus yang disebut sebagai tenggelamnya kapal Pandowe, W. Hamka, kemudian Siti Nurbaya, kemudian jadi Marah Rusli, kemudian Sultan Takdir, Buya Hamka, dan puisi. Saya tuh kuat sekali kedekatan tulisan-tulisan puisi-puisi Taufik Ismail. Taufik Ismail itu menginspirasi, dan ini pengalaman ketika pertukaran pelajar. Saya pertukaran pelajar SMA ke Amerika, pulangnya dijemput oleh Taufik Ismail. Ya. Kalau tidak salah 27 anak SMA dari Indonesia. Pulangnya dijemput oleh Pak Taufik Ismail. Kami jemput Kak Taufik. Di perjalanan pulang, beliau minta kepada kita semua yang ada dalam pesawat itu untuk menulis puisi tiap siswa itu. Saya nulis puisinya di situ, di perjalanan pulang. Dan puisi-puisi Taufik Ismail itu menginspirasi terus. Nah, ini sekarang rame Gaza. Teman-teman nanti boleh habis ini Google puisi judulnya Palestina, Bagaimana Bisa Aku Melupakanmu. Anda baca puisi itu. Itu kalau baca puisi itu, bulu kuduk kita berdiri. Itu dahsyat puisinya. Lalu saya, kalau yang lebih kekinian, MH Ainun Najib, saya menyukai. Kemudian Rendra, dan yang era-era kini, Oki Madasari, saya suka. Ini sastrawan, tapi sejarawan, tapi novelis, Salim Filah, saya suka. Kemudian Di Lestari, Ayu Utami, Ahmad Fuadi, siapa lagi ya nama-nama, Leila Khodori, Eka Kurniawan. Itulah kira-kira. Dan sebagian karya-karya itu ini kontroversial. Tapi itulah karya imajinasi, dia memantik percakapan. Sastra itu menumbuhkan betul-betul imajinasi. Perkenalkan, nama saya Lia Sylvia Dewi, biasa dipanggil Lia. Saya dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini teman-teman saya yang menulis ya Bapak, katanya we love you. Saya ingin bertanya, saat ini bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang diresmikan oleh UNESCO. Dan bagaimana pandangan Bapak melihat potensi bahasa Indonesia di 5-10 tahun ke depan sebagai salah satu bahasa yang dapat menjadi bagian dari diplomasi dunia? Tadi pengembangan, Lia ya tanya tadi. Itu PR kita. Ketika bahasa Indonesia disandingkan dengan bahasa-bahasa lain di dunia, mereka tanya lemanya berapa. Dan ketika ditanya lemanya berapa, lalu bagaimana kita bisa mengatakan ini layak? Teman-teman sekalian, kalau kirim foto, ada yang reguler, ada yang HD kan? HD itu artinya apa? Ya, artinya jumlah titik warnanya lebih banyak. Jadi seperti layar ini, semakin luas, semakin banyak titiknya, semakin mencerminkan kenyataan. Betul tidak? Nah, bahasa begitu. Semakin banyak lemanya, semakin dia bisa mengungkapkan pikiran. Semakin dia bisa mengungkapkan imajinasi. Semakin dia bisa mengungkapkan observasi kita. Karena itulah kekayaan itu mendasar sekali supaya kita bisa berdiri tegak dengan yang lain-lain. Jadi ini karena hari-hari ini, alhamdulillah, kita dalam waktu yang singkat kemarin sudah berhasil melompat menjadi 119. Jadi kita kebut terus nih. Kalau bisa jadi 200.000, 250.000, 300.000, kita bisa ke sana. Kenapa? Karena kekayaan bahasa daerah kita yang luar biasa. Kalau tidak salah, tadi yang saya tanya kata jatuh itu, dalam bahasa Sunda itu kalau tidak salah 24 lema untuk kata jatuh. Tergantung sebab dan hasil. Betul ya, misalnya? Iya. Nah, ini kita melihatnya seperti
unik. Tapi sebetulnya inilah kekayaan kita, apalagi yang lain-lain. Tadi Pak Prof. Dadang menunjukkan bagaimana kita menyebut, apa Pak alatnya namanya Pak? Melantang. Jadi, Bapak sekalian banyak sekali. Jadi, menurut saya gini, dorong pengembangan itu ya, supaya kita bisa setara dengan bahasa-bahasa yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkisah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Angkatan 2022. Sedikit nervous ya. Bagaimana cara kita dapat mencintai tanah air melalui bahasa dan sastra, sementara perhatian terhadap guru atau pendidik yang mengajarkan hal tersebut sering kurang perhatian gitu, melihat dari kebijakan dan formasi guru dalam pendidikan itu masih terbilang kurang. Bagaimana pendapat Bapak khususnya dalam menanggapi kebijakan atau persoalan tersebut? Terima kasih. Tentang guru bahasa, saya rasa semua guru perlu perhatian soal kesejahteraan yang sangat serius. Bukan hanya guru bahasa dan sastra. Tapi saya ingin berpesan kepada guru bahasa dan sastra, jadilah guru bahasa sastra yang menyenangkan. Karena seseorang siswa itu suka pelajaran bukan karena bukunya, tapi karena gurunya. Banyak yang tidak suka pelajaran matematika, tidak suka pelajaran fisika. Kenapa? Ya pokoknya harus jadi guru yang menyenangkan dah ini, yang pada sekolah di sini ya. Jadi bahasa dan sastra juga begitu. Jadilah guru bahasa dan sastra yang kreatif, yang inovatif. Tapi kesejahteraan, gini, kalau negara memikirkan kesejahteraan guru, maka guru memikirkan pembelajaran bagi siswa. Sederhana sekali. Perkenalkan, nama saya Izal Gifari dari Pendidikan Bahasa Korea Angkatan 2021. Sebetulnya saya ingin meminta pendapat Bapak Anies mengenai slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dan fenomena hari ini adalah anak-anak muda itu dirasa malu gitu ketika menggunakan bahasa daerah di pergaulannya masing-masing. Dan itu bisa mengakibatkan bahasa daerah itu bisa menjadi bahasa yang punah, seperti itu Bapak. Menurut Bapak bagaimana mengenai fenomena itu? Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa. Kalau saya boleh usul, diksi ini diubah dikit, walaupun ini undang-undang. Sebagai apa? Mengembangkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia harus dikembangkan. Jangan hanya mengutamakan, harus dikembangkan. Kita mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, tapi bahasanya tidak diperkaya, sama aja. Sama dengan bahasa daerah. Bahasa daerah dilestarikan juga baik. Tapi kalau dilestarikan, seakan dia warisan masa lalu saja. Maka budaya dan bahasa bukan hanya dilestarikan, dikembangkan. Bahasa daerah juga dikembangkan. Nah, yang ketiga, menguasai bahasa asing. Saya usul menguasai bahasa antar bangsa. Apa bedanya bahasa asing dengan bahasa antar bangsa? Kalau bahasa asing itu bukan bahasa kita. Kalau bahasa internasional atau bahasa antar bangsa itu bahasa yang digunakan percakapan antar. Bahasa Myanmar itu bahasa asing, tapi bukan bahasa internasional. Bahasa Thailand itu bahasa asing, tapi bukan bahasa internasional. Jadi saya usul menguasai bahasa antar bangsa. Pertanyaannya Pak Anies yang di Zoom ini sampel kita ambil pertanyaannya. Bagaimana membuat bangsa Indonesia, terutama generasi muda, bangga menggunakan bahasa Indonesia? Itu, Pak. Bahasa Indonesia ini, seperti saya katakan tadi, harus kita tempatkan sebagai bahasa yang terbuka untuk dikembangkan. Jadi bagi anak-anak muda, banggalah bila bisa menambah lema bahasa Indonesia. Gunakan itu. Dan kita yang lebih senior, jangan suka menghukum anak muda yang menggunakan lema-lema yang baru. Dengan kata-kata, itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi izinkan mereka tumbuh. Jadi bahasa Indonesia menjadi dicintai karena saya menjadi bagian dari yang memiliki. Saya bisa menambah diksinya. Bukan hanya penerima warisan bahasa, tapi pengembang bahasa. Menurut saya itu salah satu cara untuk kita bisa bangga mencintai bahasa Indonesia kita. Dan dahsyat loh Ibu sekalian bahasa Indonesia itu. Jadi sekali lagi, dia bukan hanya sebagai
alat komunikasi, dia ekspresi identitas, dan dia hasil persenyawaan yang luar biasa dahsyat. Jadi buat teman-teman muda,